Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan e-book statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang tutorial aplikasi Stata. Judulnya cukup familiar ya, regresi linier. Kemudian nanti ada uji asumsi klasik dan juga interpretasinya lengkap kita sembahkan, kita berikan pada sharing pada teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe di channel e-book statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi, pada kesempatan ini adalah video tutorial yang ke-162 tentang regresi linier yang kita coba sharing tentang aplikasi Stata ya. Ada uji asumsi klasik dan juga interpretasinya. Oke, ini adalah uji asumsi klasik di dalam regresi linier berganda. Yang pertama adalah normalitas residu ya. Kemudian tidak ada heteroskedastisitas atau residual bersifat konstan ya. Kalau konstan disebut homokedastisitas, kalau tidak konstan disebut sebagai hetero. Kemudian tidak ada autokorelasi atau korelasi serial antara residu, kemudian tidak ada multikolinear antar variabel independen. Kemudian yang kelima adalah linearitas, hubungan antara variabel independen dan dependen itu bersifat linier. Kemudian nanti ada uji simultan dengan statistik F, R square, dan uji parsial dengan uji T. Oke, kita langsung ke raw data kita. Ini adalah raw data kita ya. Food expenditure, kemudian income, ini family. Ini food expenditure ini berperan sebagai variabel Y ya, variabel dependent. Ini adalah variabel X1-nya ya, income. Kemudian variabel yang keduanya adalah family size. Ya, ini adalah X2-nya. Nah, ini X2-nya. Oke, jadi Y-nya adalah ini kita besarkan ya. Y-nya adalah food expenditure, income, dan family size ya. Seperti ini raw datanya family 1 sampai family 20. Oke, kira-kira ini raw datanya kita hapus dulu, kemudian kita save raw data Excel ini di dalam sini. Ini sudah ada raw datanya, kita save as aja ya. Oke, kemudian kita tutup raw data ini, kemudian kita buka statanya. Oke, setelah kita buka stata, kita tarik statanya dengan cara impor. Langkah pertama ini kita impor dulu Excel, kemudian kita cari raw datanya di mana tadi. Nah, ini raw datanya ya di YouTube ini. Kita klik oke, oke, kemudian yes. Oke ya, kemudian kita simpan datanya. Oke, kita simpan di tempat yang sama. Stata regresi contoh 1 misalnya. Oke, ini sudah ada raw datanya, namun ada data tambahan di sini ya. Akibat tadi kita ngetik nih, ada tambahan nih yang nggak jelas nih. Ini kita buang dulu ya. Oke, kita tutup. Kemudian perintahnya adalah drop. Kita buang nih yang kayak gini, E sampai H. Nah, kita buang, kita save lagi. Oke, langkah pertama di dalam analisis regresi linier itu adalah kita akan melakukan jadi regresi linier itu adalah memodelkan hubungan variabel independen dengan variabel dependen yang tujuannya adalah studi eksplorasi. Asumsinya normalitas residual, homogenitas varians residual, ya, tidak ada autokorelasi dan tidak ada multikolinear antar variabel independen. Kemudian uji normalitasnya kita menggunakan Shapiro-Wilk. Homogenitas varian dapat dilakukan uji White atau Beres-Pagan. Autokorelasinya Durbin-Watson atau Beres-Pagan test, dan FIF-nya dengan varian inflated factor. Nah, ini adalah uji yang akan kita gunakan di dalam uji asumsi klasik. Oke ya, kita langkah pertama adalah uji asumsi klasik dulu. Perintahnya adalah reg, kemudian kita masukkan ini Y-nya, ini adalah income dan family size. Ini klik di sini. Food income, family size ya. Seperti ini, tinggal klik-klik aja. Enter. Nah, ini udah keluar hasil regresinya, tapi sebelum ini diinterpretasikan, kita uji asumsi klasik dulu yang pertama. Uji asumsi klasik yang pertama adalah normalitas residu. Ya, normalitas residu ini kita akan uji dengan Shapiro-Wilk. Ya. Oke, ujinya adalah Shapiro-Wilk. Oke. Shapiro-Wilk. Ya. H0-nya residu normal. H1-nya residu tidak normal. Oke, kita lihat ya, H0 dan H1-nya sudah ketemu. Kemudian perintahnya sudah ada di dalam e-book ini. Kita lihat di sini contoh 1, pemeriksaan asumsi. Kita prediksi dulu nilai residunya. Predik E resid as Wilk E. Oke,
Berarti di sini adalah predik resid, E gitu ya. Predik E resid, maaf terbalik ini nih. Predik E keluarkan nilai residunya maksudnya. Ini terbalik nih. Nah, sudah ada variabel baru ya nama variabel E. Ya, variabel ini adalah residual, selisih antara prediksi dengan nilai prediksi dengan nilai put expenditure, nilai asli dari put expenditure. Namanya E, residual. Kemudian kita perintahkan as will. Perintahnya as will E. Nah, ini dia. P-value-nya adalah 0,9406. Karena P-value-nya lebih dari 0,05, maka kita simpulkan bahwa nilai residualnya 0,940 lebih besar 0, maka terima H0 yang mengindikasikan bahwa terjadi besi-besi normal. Ini dia residunya. Oke, yang kedua adalah pemeriksaan heteroskedasitas. Ada dua metode grafik dan pengujian statistik. Metode grafik ini kita bisa lihat metode grafik untuk hetero. Untuk hetero yang pertama adalah metode grafik. Apa itu metode grafik? Kita plot antara nilai residunya versus nilai Y-nya. Nah, kita plot. Nilai plot ya dalam bentuk scatter plot ini. Nilai residu dengan nilai Y-nya. Ya, perintahnya sudah ada di sini yaitu RV plot Y line 0. Kita copy saja. Ini perintahnya. Oke, ini perintah dalam stata. Klik perintah ini. Kita tinggal tunggu hasilnya. Ini sedang proses. Oke, nah ini dia. Ya, sumbu Y-nya itu residu, sumbu X-nya itu adalah nilai Y, ya nilai prediksi Y. Nah, dalam grafik ini bisa terlihat bahwa pola data berbentuk kubus ya, atau berbentuk persegi panjang. Kalau persegi panjang ini tidak membentuk pola tertentu, yaitu bersifat acak ini. Ya, secara grafik bisa kita lihat di sini bahwa pola residu bersifat acak atau varians bersifat konstan. Berarti di sini kesimpulannya varians residu konstan. Nah, ini baru inspeksi secara visual ya. Kita membutuhkan pengujian. Yang kedua adalah pengujian hipotesis. Nah, jadi ini adalah metode yang pertama. Dan metode yang kedua itu melalui pengujian hipotesis, yaitu bisa melalui uji White. Uji White atau Breuss-Pagan test. Tulisannya gimana nih? Breuss CH Pagan test. Kita coba. Sudah ada di dalam e-book ini, kita plot sudah. Tinggal tambahkan E-stat head test dan E-stat ini untuk uji White. E-stat head test berarti pakai Breuss-Pagan. Oke, kembali lagi ke sini. Ini kita tutup. Oke, klik E-stat head test. Nah, ini adalah uji head test for heteroskedasticity. Oke, nah menggunakan uji Breuss-Pagan bisa kita lihat probability 0,3276. Karena 0,3276 lebih besar dari 0,05 ya. Hasil probability-nya 0, ini nih 0,332, salah ini. Seharusnya 0,332. Oke, nanti kita perbaiki ya. Maka terima 0 menunjukkan varian residual bersifat homoskedastisitas. Kita lihat dengan uji White. Nah, ini dia uji White LM test. Ini perintahnya gini. Oke, E-stat IM test, White. Run. Ini dia hasilnya. Hasilnya yang ini heteroskedasticity p-value 0,3046. Karena p-value-nya 0,340 lebih besar 0,05, maka terima H0 yang menunjukkan varian residual bersifat homoskedastisitas. Jadi asumsi yang kedua, tidak ada heteroskedastisitas terpenuhi. Jadi pertama normalitas sudah terpenuhi ya, dua asumsi ini. Pertama normalitas sudah terpenuhi, ini oke, tidak ada masalah. Yang kedua juga ini oke, tidak ada masalah. Ya, jadi dua asumsi ini sudah bisa kita lihat bahwa hasilnya sudah memuaskan. Tinggal uji multicollinear. Multicollinear yang ketiga, kita lompat dulu multicollinear, tinggal ketik FIF aja. Nah, udah keluar. Varian intensity faktornya antara family size dengan income kurang dari 10. Ini menunjukkan tidak ada multicollinear. Oke ya, ini asumsi yang ketiga juga sudah oke. Ya, asumsi yang ketiga tidak ada multicollinear. Kemudian asumsi yang keempat adalah autokorelasi.
Nah, untuk autokorelasi kita buat dulu modelnya seperti ini. Nih, TS set family ya, TS set perintah pertamanya adalah TS set. Berarti TS set ini family size nih nomor responden maksudnya. Responden 1 2 kalau data time series berarti nanti di sini waktu biasanya. Klik. Nah, sudah kita TS set, kemudian kita tinggal perintahkan Durbin Watson, start Durbin Watson atau start B Godfrey. Oke. Klik. Nah, ini tabel ini nanti tinggal dibandingkan dengan tabel Durbin Watson. Ya, agak sedikit sulit. Kita pakai yang pakai Godfrey ini aja. Start B Godfrey. Oke, jadi udah langsung ketemu p-value-nya. Nah, ini dia. Probability-nya 0,100 lebih besar dari 0,05, maka tidak ada autokorelasi. Jadi, kalau di dalam data cross section disebut autokorelasinya berarti antar responden itu tidak saling berkorelasi. Berdasarkan uji Godfrey, LM test for autocorrelation diperoleh probability T-score 0,10 lebih besar 0,5, maka tidak ada autokorelasi. Sedangkan uji linearitas bisa ditambahkan, ya, perintahnya adalah LM test. Nah, ini dia, perintahnya adalah link test. Link test nanti kita tinggal dilihat di kuadratiknya, bentuk kuadratnya. Oke ya. Oke. LM test, ini untuk linearity-nya. Perintahnya salah ini. Perintahnya link test, bukan LM test, link test. Link test. Nah, ini adalah uji link test ini adalah uji yang kelima, linearitas ya. Uji linearitas itu perintahnya link test. Kita tinggal melihat outputnya di head ini, bentuk kuadratnya, bentuk kuadrat dari variabel independen ini. Ya, kalau di atas 0,05 maka hubungan antar variabel bersifat linear. Kita lihat di sini. Dalam saat berguna melihat apakah terjadi error speculation, apa model telah dispesifikasikan dengan benar. Hasil pengujian menggunakan variabel head test 0,668 di atas 0,6 menunjukkan bahwa model telah dispesifikasikan dengan benar. Artinya, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen itu bersifat linear. Oke. Itu mungkin yang bisa kami sembahkan, bisa kami saksikan. Selanjutnya, kita akan menguji kembali, yaitu uji ininya. Uji simultan, R-square, dan uji parsialnya. Untuk uji simultannya, kita lihat di sini. Pengujian awal menguji keberatan keseluruhan koefisien B1 tidak signifikan, minimal ada ujinya dengan uji F. Nah, uji F-nya itu lihat dari mana? Nah, hasil dari uji sini, ke atas sedikit. Nah, uji F-nya ada di sini. Probability F ada di sini, kemudian R-square-nya ada di sini, dan ini adalah uji T-nya ada di sini nih. Ini adalah uji T-nya. Oke ya, kita tinggal reg lagi, diulang lagi. Reg, kemudian ini, X, Y, oke. Nah, ini hasilnya. Ini nilai F-nya, ini R-square-nya, dan ini uji T-nya. Oke, kita lihat di sini. Karena statistik F-nya 0,00 ini, yang tadi di atas, ya, yang merah ini 0,00 lebih kecil 0,5, maka tolak H0 yang berarti variable income dan family size itu berpengaruh terhadap annually family food expenditure. Jadi pengeluaran keluarga selama setahun itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan juga ukuran keluarga. Oke, kemudian kita lihat nilai R-square-nya. R-square-nya 93,4%, berarti ini menunjukkan bahwa pengeluaran keluarga itu dipengaruhi oleh pendapatan dan juga ukuran keluarga, banyaknya keluarga. Ini adalah uji parsialnya, A0, B1, B2, kita lihat di sini. Oke, nih, ya family size signifikan, kemudian income juga signifikan, ini koefisiennya, ini interpretasinya di sini. B2 tidak signifikan, income signifikan, income oke, koefisien regresi 0,1482. Dengan meningkatnya income, jadi meningkatnya pendapatan keluarga $1, maka pengeluarannya akan meningkat sebesar 0,148. Jadi kalau pendapatan seseorang atau gajinya juga meningkat sebesar $1, ya, atau di kita misalnya 1 juta, maka pengeluaran juga akan meningkat sebesar 0,148 juta, ya, atau 148.000 misalnya. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah tadi income, kemudian ukuran keluarga juga sama.
ya ukuran keluarga, jadi banyaknya family atau banyak orang dalam keluarga yang harus diberikan nafkah, maka akan meningkatkan pengeluaran keluarga sebesar 0,79 ya. Kalau misalnya meningkatnya 1 juta pendapatan seseorang, maka pengeluaran untuk ngasih makan kepada anggota keluarga akan meningkat sebesar 0,79 atau 79.000 ya, atau 700 ini berarti ya 793.000 ya. Kalau dikalikan 1.793.000. Kalau meningkatnya $1 di Amerika, maka meningkatnya satu anggota keluarga, maka akan biaya penambahan untuk biaya makan itu akan meningkat sebesar $0,79. Oke, ini bisa kita sampaikan kepada teman-teman, ini model regresinya. Oke, itu yang kita sampaikan tentang analisis regresi dengan aplikasi Stata. Jadi ada beberapa perintah yang menurut hemat kami ini juga cukup mudah ya. Kita ulangi lagi. Ke pertama adalah ini setelah diregresikan, kemudian kita lihat uji normalitasnya dulu ya. Uji normalitasnya itu mana nih? STLM. Ini uji normalitas predik resid, ini uji normalitas. Kemudian ini adalah heteroskedastisitas. Kita bikin plotnya. Kemudian ini FIF. Ini adalah family ya untuk autokorelasi, dan ini adalah yang terakhir adalah untuk interpretasinya secara keseluruhan. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sahabat semua. Mau jagoan olah data sendiri, kita memiliki ebook setebal 1.800 halaman, bisa olah data sendiri. Ada videonya, harganya cukup murah, 70.000. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semua. Cukup beli satu kali, gratis seumur hidup. Ya, jadi gratis seumur hidup. Update-nya kita lagi mengupdate setebal 2.500 halaman. Dan teman-teman sudah memperoleh ebook ini secara cuma-cuma. Jadi cukup beli satu kali saja, 70.000 harganya. Setebal 1.800 halaman sekarang. Mungkin kalau nanti kita update 2.500 juga tetap gratis selama-lamanya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini memberikan kemanfaatan. Wassalamualaikum.